Shalom, selamat pagi Sobat Runa. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sobat Runa, di sini Coach akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Tetapi sebelum Coach menceritakan, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat, anugerah, dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan selalu bangunkan kami di pagi yang indah ini untuk menghirup udara yang segar dan melakukan aktivitas kembali. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami ingin sedikit mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan itu menjadi pedoman untuk kami. Dan juga hamba-Mu yang akan menceritakan, biarlah apa yang hamba-Mu ucapkan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Sobat Runa, bacaan Alkitab kita terambil dari Yeremia pasal yang ke-51 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 yang menyatakan, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkannya. Ditinggalkannya dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menyangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan dari Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa, bacaan perikop kita adalah melakukan yang benar. Sobat Runa, mungkin ada yang pernah melakukan dan mengalami pengungkapan sebuah kebenaran atau sudah melakukan yang benar, namun tidak dipercaya dan tidak dianggap, bahkan justru disepelekan atau diperlakukan dengan buruk. Sebaliknya Sobat Runa, sedangkan ada orang yang jahat itu dipercaya, dibilang dia benar, padahal dia salah Sobat Runa. Nah, dipandang yang diperlakukan dengan baik, dengan kata lain ketidakadilan. Memang terkadang terjadi di tengah-tengah keseharian kita. Kata kebenaran berarti keadaan yang sesuai dengan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Dan kebenaran itu artinya kelurusan hati dan kejujuran. Nah, Sobat Runa, kalau kita kembali ke bacaan Alkitab kita, alat untuk menghukum bangsa Israel. Namun hukum Tuhan tetap diberlakukan atas Babel. Babel juga diperingati oleh Tuhan atas kekerasan dan penyembahan berhala. Tapi kalau kita kembali lagi, kita flashback ke bangsa Babel. Dulu bangsa Babel itu adalah dibilang di Alkitab tadi yang kita baca, dibilang sebagai piala emas, sahabat. Berarti kan bangsa Babel ini yang dilulukan oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Kenapa sampai dihukum lagi sama Tuhan? Karena itu mereka melakukan kekerasan dan penyembahan berhala, sobat. Nah, di sini gambaran bangsa-bangsa pemberontakan. Oleh karena itu, Tuhan memberlakukan penghukuman atas Babel melalui Kores, raja Persia, yang mengalahkan Babel, dan Kores mengizinkan bangsa Israel kembali ke negerinya. Tuhan telah membuat kebenaran menjadi nyata dan memperlihatkan kemahakuasaannya, sobat rumah, dan memperhatikan dan memperlihatkan kekuasaan Tuhan. Nah, sobat Runa, dari kisah ini kita dapat belajar terus pegang kebenaran, pilih dan lakukan segala yang benar meski di sekitarmu memilih yang salah, sobat Runa. Tetap pilihlah yang benar meski sekarang tampak belum ada hasilnya, namun pada waktunya itu indah, sobat Runa. Dan kebenaran itu akan nyata dari ketulusan hati dan kejujuran kita. Dan Tuhan selalu membela kita. Amin.
Sobat Runa, sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat, anugerah, dan hikmat-Mu Tuhan. Untuk kami selalu melakukan aktivitas. Ya Tuhan, terima kasih juga kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang tadi kami dengar itu menjadi kebenaran untuk hidup kami. Di setiap langkah kami itu menjadi kebenaran. Ya Tuhan, tolong selalu isi hati kami untuk selalu memilih mana yang salah dan mana yang benar Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap langkah-langkah kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, di setiap langkahnya mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Dadah.